Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan berdoa ya, Nak ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum mulai proses pembelajaran, berarti silahkan isi absen. Nanti saya kirim link absensinya di Classroom. Nanti kalian ngisi absen di Classroom ya, Nak ya. Iya, Ibu. Sebelum kita masuk materi kita pada pagi hari ini, saya mau sedikit mengulang materi kita minggu lalu. Materi kita minggu lalu itu kalau nggak salah saya tentang sebaran barang tambang di Indonesia. Iya, itu materi kita, Nak. Iya, Bu. Oke, materi kita. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang sebaran barang tambang di Indonesia? Persebaran barang tambang di Indonesia. Minyak bumi itu ada di wilayah mana? Sumatera, Oke, Sumatera, Jawa, Jawa, Kalimantan, Kalimantan, Maluku, Maluku. Irian Jaya. Materi kita pada hari ini pengelolaan sumber daya barang tambang dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, yang minggu lalu kita sudah belajar tentang sebarannya, di mana letaknya emas ada di Aceh, Bu. Di mana letaknya wilayah persebaran batu bara ada di Sumatera Barat, ada di Kalimantan. Di mana persebaran minyak bumi, kalau misalnya sumber yang tadi itu tidak kita kelola dengan baik, dia akan menimbulkan sebuah permasalahan. Iya nggak? Iya, Bu. Permasalahan yang tadi ini, Nak, harus kita kurangi untuk memanfaatkannya. Kita ambil nih barang tambangnya, kemudian gimana caranya ya biar barang tambang ini tidak menimbulkan terjadinya permasalahan lingkungan. Nah, itulah materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi kita yang pada hari ini pengelolaan sumber daya pertambangan dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. PowerPoint ini sudah saya share ke dalam Google Classroom dan WhatsApp Group ya, Nak ya. Nanti bisa kalian baca. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik kalian diharapkan dapat menganalisis pengelolaan sumber daya pertambangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan membuat laporan pengelolaan sumber daya pertambangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Indonesia ini kan merupakan negara yang kaya nih dengan barang tambang. Tidak hanya kaya akan jumlah barang tambangnya, tapi juga kaya akan berbagai jenis barang tambangnya. Indonesia itu menempati urutan pertama sebagai penghasil emas terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga menempati urutan kedua sebagai penghasil timah terbesar di dunia. Kemudian bagaimana cara pemanfaatan sumber daya pertambangan tanpa merusak lingkungan? Nah, caranya itu dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Bagaimana caranya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, silakan simak video berikutnya, Nak ya. Aktivitas pertambangan merupakan salah satu upaya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupannya. Perkembangan peradaban dunia tidak pernah terlepas dari kontribusi pertambangan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan standar hidup masyarakat, aktivitas ekonomi termasuk pertambangan dituntut untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, mutlak diperlukan perencanaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Setelah tayangan video yang tadi sudah saya tayangkan, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, pertanyaannya apa, Nak? Mengapa dalam pemanfaatan barang tambang
harus menggunakan prinsip berkelanjutan, Bu. Oke, pertanyaan tadi. Ada lagi yang bertanya? Ya. Oke, pertanyaan tadi itu sudah saya rangkum ke dalam LKPD. Jadi silahkan kalian mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya tadi sudah saya bagikan di grup, kemudian juga sudah kalian kerjakan. Ada yang kurang paham pada waktu mengerjakan LKPD-nya, Nak? Tugasnya? Ada yang kurang paham? Sedikit jelas yang mana yang tidak paham tugasnya? Yang bagian itu, Bu. Yang aktivitas pembangunan emas tanpa izin menyebabkan banyak penduduk yang beralih profesi menjadi buruh peti. Ulang Winda, yang mana Winda? Yang di kalimat munculnya aktivitas itu, Bu. Muncul aktivitas penambangan emas tanpa izin menyebabkan banyak penduduk yang beralih profesi menjadi buruh peti. Dikarenakan lebih menguntungkan secara ekonomi. Keuntungan maksudnya itu apa sih, Bu? Nggak ngerti, Bu. Karena di sini dia dibilang tanpa izin, Bu. Tapi kenapa jadi menguntungkan? Ini yang Ya, Bu. maksud kalimatnya, oke, maksudnya gini, Nak. Aktivitas penambangan emas itu, yang penambangan emas yang berada di daerah Kuantan Simingin kan penambangan emasnya ilegal tanpa izin ya, Nak ya. Jadi masyarakat juga beralih profesi, yang tadinya petani karet dia beralih profesi menjadi buruh peti. Di sini buruh peti ini artinya dia sebagai penambang emas tadi. Kenapa mereka beralih fungsi menjadi penambang emas? Karena penambang emas itu hasilnya lebih banyak dibandingkan dia hanya sebagai petani karet. Ya, Bu. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas saya minta yang apa deh? Yang laki-laki dulu deh presentasikan siapa ya? Prisko dulu. Silakan Prisko. Pengelolaan tambang emas tanpa izin harus segera ditangani dan dihentikan secepatnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada ekosistem sungai, Bu. Itu menurut Prisko? Iya, Bu. Oke, yang lain coba silakan dari kalian membuat kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Kesimpulannya, sebaiknya untuk melakukan pengelolaan pertambangan yang baik itu harus mengikuti aturan yang sudah diterapkan dan tetap menjaga perlindungan atau pelestarian lingkungan. Oke, Winda. Kesimpulan proses pembelajaran kita pada siang hari ini adalah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat proses penambangan, perlu kita lakukan pengelolaan sumber daya alam pertambangan dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sehingga aktivitas pertambangan itu tidak mengalami atau tidak mencemari lingkungan. Ya, Nak? Kemudian, pembelajaran kita pada hari ini kan tentang bagaimana pengelolaan sumber barang tambang. Manfaat kalian belajar tentang materi kita pada siang hari ini apa? Hikmah kalian kita belajar tentang ini hikmahnya apa ya? Menerapkan 3 prinsip tadi dalam kehidupan sehari-hari. Oh begitu. Prinsip yang mana ya Winda? Yang mengurangi, daur ulang, memakai ulang. Oke, benar. Itulah dia. Saya akan memberikan tugas yang akan saya share, akan saya kirim di WhatsApp group dan di classroom. Nanti tolong dikerjakan ya, Nak ya. Materi kita selanjutnya tentang sebaran potensi kelautan di Indonesia ya, Nak ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu.